Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Agus Wibowo, dari Universitas Sultan Fatah Demak. Kali ini, pada kesempatan ini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester 2 dari Bu Sri Winarni, yakni pengantar sosiologi. Jadi ada 2 soal yang diberikan oleh Bu Sri Winarni. Yang pertama yaitu TAP MPR nomor 1 garing MPR garing 2003, Pancasila dijabarkan menjadi 45 butir perilaku dari sila 1 sampai sila 5 sebutkan. Dan yang kedua, kemampuan apa sajakah seorang pembicara yang harus dimiliki di depan umum. Oke, ini saya akan jawab secara daring karena masih di pandemi COVID-19. Kita mengerjakan ujian akhir semesternya di rumah masing-masing. Oke, yang pertama yaitu 45 butir akan saya sebutkan satu persatu. Untuk sila pertama itu dibagi ada 7 butir. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalani ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang keenam, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketujuh, untuk butir terakhir di sila pertama, yaitu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Untuk sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, ada 10 butir. Yang pertama yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, kedudukan sosial, jenis kelamin, warna kulit, dan sebagainya. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. Yang kelima, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keenam, membela kebenaran dan keadilan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan yang kedelapan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kesembilan, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Dan yang terakhir untuk sila kedua, yakni ke-10, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oke, yang selanjutnya sila ketiga, persatuan Indonesia dibagi menjadi 7 butir juga. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keenam, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketujuh, yang terakhir untuk sila ketiga, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang di sini dibagi menjadi 10 butir. Yang pertama, sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah saat mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang keenam, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang telah dipercayai dalam melaksanakan permusyawaratan. Yang ketujuh, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kedelapan, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kesembilan, dengan tekad itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Dan yang terakhir untuk sila keempat, yang ke-10, keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Untuk sila yang terakhir, sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini dibagi menjadi 11 butir, paling banyak di antara sila-sila sebelumnya. Yang pertama yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Yang keempat, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kelima, bekerja keras. Yang keenam, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kedelapan, menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kesembilan, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ke-10, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Dan yang terakhir, yang ke-11, yaitu suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Itulah tadi 45 butir yang terbagi dalam 5 sila. Dan untuk soal yang kedua, kemampuan apa sajakah seorang pembicara yang harus dimiliki di depan umum? Dari saya ada 10 item. Yang pertama yang perlu dimiliki oleh seorang pembicara di depan umum yaitu kemampuan membangun rasa percaya diri, kemampuan bersikap dan berperilaku secara profesional, kemampuan menyusun materi pembicaraan, kemampuan membuka sesi yang menarik perhatian, kemampuan menyusun presentasi yang efektif dan efisien, kemampuan pembinaan atau menjaga hubungan dengan baik yang diajak bicara dan yang mengajak bicara atau yang menyimak pembicaraan. Kemampuan menyusun percakapan dengan baik, kemampuan menggunakan media komunikasi secara optimal. Selanjutnya, kemampuan membangun atmosfer yang kreatif sepanjang sesi perbincangan, dan yang terakhir, kemampuan menutup presentasi dengan baik. Oke, itulah tadi ke-10 kemampuan yang harus dimiliki seorang pembicara di depan umum. Sekian jawaban untuk UAS daring dari Bu Sri Winarni. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.